Kemajuan teknologi digital memaksa manusia untuk tidak berkutat kepada teknologi konvensional. Salah satu inovasi yang telah diimplementasikan dirangkum menjadi suatu perangkat yang kita kenal sebagai smartphone. Berdasarkan survei Bank Dunia, 91% masyarakat di Indonesia memiliki ponsel, dan 47% diantaranya adalah pemilik smartphone. Meskipun Bank di Indonesia hanya menjangkau 36% penduduk dewasa, tapi tingkat kepemilikan smartphone yang tinggi menjadi peluang untuk membuat inovasi keuangan ke ranah digital. Revolusi industri di Indonesia sudah menunjukkan eksistensinya dalam bentuk terobosan teknologi dalam bertransaksi ekonomi yang dinamakan dengan fintech atau financial technology. Pergeseran dunia bisnis dalam melakukan transaksi bukan menjadi kendala atas waktu dan jarak dengan adanya fintech ini. Fintech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyebaran dari layanan keuangan menjadi lebih efisien. Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang tidak perlu menggunakan uang kertas dan menggunakan mata uang menjadi digital agar lebih efisien. Pembayaran digital menjadi sektor dalam industri fintech yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan. Selanjutnya ada pengaplikasian. Perusahaan fintech terbagi dalam dua segmen, yaitu perusahaan retail dan perusahaan startup. Di mana perusahaan yang melakukan hal tersebut didominasi oleh perusahaan startup. Dengan kehadiran fintech ini, membuat perusahaan startup tersebut mampu berkembang dengan baik, tergolong cepat, dan juga konsisten. Saat ini, fintech mampu melayani virtual account, electronic money, agregator, lending, crowdfunding, dan transaksi keuangan online lainnya. Adapun fintech yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional. Tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup. Namun, perkembangan fintech di Indonesia tetap berada dalam pengawasan dari Bank Indonesia selaku bank sentral. Dengan adanya crowdfunding, kita bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah. Bahkan, dari orang yang tidak kita kenal ataupun kita temui sebelumnya. Fintech juga memungkinkan masyarakat untuk mentransfer uang secara global dan internasional. Fintech memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen. Di antaranya, mereka dapat mengakses data dan informasi kapanpun dan dimanapun mereka mau, serta dapat menyamaratakan bisnis besar dan kecil, sehingga cenderung membuat para pebisnis kecil memiliki ekspektasi tinggi terhadap bisnis mereka. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat peduli akan suatu perubahan, sehingga menjadikan Indonesia ke depannya layak dijadikan sebagai negara yang kompetitif. Melihat peluang yang begitu bagus, maka sedikit demi sedikit perusahaan fintech tersebut sudah banyak berkembang di Indonesia, seperti OVO, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Di samping itu, fintech mampu menghilangkan peran lembaga keuangan dalam memberikan jasa simpan pinjam, membuat keputusan keuangan, mengurangi biaya operasional, dan risiko kerugian. Namun, ada beberapa kebijakan yang masih menjadi perhatian, yaitu tentang keamanan data, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan Know Your Customer digital, elektronifikasi pembayaran, dan kepastian hukum peminjaman berbasis online. Sejalan dengan perkembangan tersebut, tren e-commerce di Indonesia juga diprediksi banyak pihak terus meningkat dari 150 triliun rupiah di tahun 2014 menjadi 210 triliun rupiah pada tahun 2025. Situasi e-commerce di Indonesia potensi pasarnya sangat besar, meskipun infrastruktur finansial dan pengiriman masih kurang. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga membutuhkan penetrasi lebih dalam untuk koneksi di pulau terpencil serta adanya teknologi khusus untuk hal itu. Terdapat dua hal penting untuk merealisasikan fintech, yakni akses dan kemampuan. Semakin meningkatnya fintech dengan aturan yang benar dapat mendorong orang menjangkau pulau terpencil dan akan berdampak langsung terhadap akses. Risiko terbesar adalah keamanan cyber, seperti keamanan pencurian data. Keamanan data merupakan 3 isu utama dalam penggunaan fintech.
Fintech juga berpotensi mematikan usaha lain tetapi juga dapat membuat hal baru yang lain. Pasar Indonesia sangat besar dan usaha kecil adalah tulang punggung ekonomi saat ini. Di Indonesia, UKM mendekati 90% dan menyumbang hampir 60% dari PDB negara. Kebutuhan sektor usaha kecil bisa dipenuhi dengan teknologi serta mampu dilayani melalui smartphone. Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup yang didominasi oleh pengguna teknologi tuntutan serba cepat. Permasalahan transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat keberbelanjaan, bank atau ATM untuk mentransfer dana, mengunjungi tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi efisien dan ekonomis. Keberadaan fintech dapat menggerakkan sendi ekonomi melalui inovasi fintech oleh entrepreneur untuk menjawab kebutuhan pasar di bidang finansial. Di Indonesia, pengaturan mengenai fintech telah diakomodir oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Peraturan Nomor 31/POJK.05 Tahun 2016 tentang usaha pegadaian. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia telah serius menanggapi perkembangan fintech di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang mengakomodir, tentunya akan menciptakan kepastian hukum dan rasa aman. Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan fintech dan e-commerce di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia ini mengatur beberapa hal mengenai akomodasi inovasi fintech dan e-commerce, keamanan dan kenyamanan konsumen, serta menjaga pemerataan para pelaku industri fintech di Indonesia. Keuntungan yang dapat dirasakan konsumen ialah mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan harga yang lebih terjangkau. Bagi pemain fintech seperti pedagang produk atau jasa, memperoleh manfaat menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, dan membekukan alur informasi. Untuk pemerintah dapat memperoleh manfaat seperti untuk mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mendorong strategi nasional keuangan inklusi atau yang biasa kita sebut SNKI. Fintech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan membantu startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Ya, oleh karenanya, fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Bahkan sebagai pembayaran baru, fintech telah berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, yang mengandalkan media digital sebagai basis pemasarannya. Fintech telah menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian settlement dan clearing, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, dan mengurangi mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran inilah yang mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman. Era digital sedang berjaya. Cakep. Transaksi pun tidak monoton. Kami dari IEEE SD Brawijaya, terima kasih sudah menonton. Terima kasih guys.